Pemirsa, kebocoran data pribadi penduduk Indonesia kerap terjadi. Dikhawatirkan data yang bocor itu digunakan untuk kejahatan yang merugikan banyak orang. Lalu sudah sejauh mana negara ini melindungi data pribadi warganya? Sudah bergabung bersama kami Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR. Terima kasih Pak Bobi telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pak Bobi, menanggapi ada 279 juta data warga negara Indonesia yang dinyatakan bocor ini, tanggapan Anda seperti apa atas kejadian ini, Pak Bobi? Jadi pertama saya ingin meluruskan ya Mbak Elisa, bahwa walaupun undang-undang PDP ini belum ada, tetapi bukan berarti tidak ada legislasi atau regulasi yang mengatur mengenai hal ini. Jadi ada 32 legislasi dan regulasi terkait mengenai perlindungan data, tapi memang terpecah-pecah sektoral. Misalkan kalau BPJS ini adalah masuk di Undang-Undang Kesehatan, data kesehatan. Perbankan ada Undang-Undang Perbankan mengenai kerahasiaan data. Pendidikan juga ada. Jadi pertama-tama saya ingin meluruskan bahwa bukannya tanpa undang-undang ini tidak ada legislasi dan regulasinya. Itu sudah ada yang mengatur. Nah, kedua, ini adalah contoh bahwa ada kebocoran tersebut ditengarai dari lembaga negara. Nah, inilah perlunya urgensi undang-undang PDP ini, tapi termasuk itu pula yang menjadi sumber dinamika pembahasan kita selama ini. Pembahasan kita selama ini adalah pemerintah kan tidak memberikan dalam draftnya itu mengenai lembaga otoritas independen, seperti kalau GDPR di Eropa. Nah, bayangkan kalau misalkan ini seperti di Malaysia atau Singapura, ada kebocoran data dari lembaga negara, itu undang-undang PDP-nya itu tidak menyentuh situ. Lingkupnya itu hanya privat. Nah, inilah yang menjadi perdebatan karena 9 fraksi dari di DPR Komisi 1, kita menginginkan adanya otoritas pengawasan data pribadi yang independen. Artinya, undang-undang ini juga mengatur pengendali data di dalam lingkup kelembagaan negara. Nah, tetapi ini kan masih belum selesai terus, karena ya inilah yang menjadi sumber diskusi kita. Jadi bukannya kita bukannya pemerintah dengan DPR berlama-lama, tidak. Tapi inilah yang kita masih mencari titik temunya. Jadi kalau misalkan dengan konsep seperti di Malaysia atau di Singapura, kebocoran data itu ada di lembaga negara. Ya, lembaga negara itu tidak termasuk, tidak boleh disanksi. Nah, di sini kan banyak ada, ya, misalkan ada lembaga negara yang bocor itu harus dikenakan sanksi, di undang-undangnya juga ada, ini merujuk di Undang-Undang Kesehatan juga ada mengenai kerahasiaan data. Nah, inilah yang polemik-polemik yang menjadi sumber dinamika pembahasan ini belum selesai. Tetapi kami yakin dalam pembahasan masa sidang ini kami akan selesaikan. Oke, baik. Pak Bobi, nah ini dia. Kita tahu bahwa kasus ini bukan kali pertama saja terjadi di Indonesia. Bahwa ini makanya banyak yang mendorong, ibarat kata seperti itu, DPR untuk segera mengesahkan terkait dengan RUU Perlindungan Data Pribadi ini. Nah, tapi bagaimana ini kan kemudian akhirnya muncul sebenarnya apakah DPR menganggap ini tidak urgent atau sebenarnya apa sih kendalanya terkait tadi adanya perbedaan pendapat terkait dengan otoritas pengawasan. Apakah hanya itu saja yang akhirnya membuat ini begitu lama dibahas, karena yang pastinya yang dirugikan adalah masyarakat Indonesia sendiri? Betul Mbak Elisa, jadi kalau membuat undang-undang itu kan bukan tergantung DPR saja, antara DPR dengan pemerintah. Nah, salah satu di dalam nyawanya, ibaratnya ruhnya undang-undang ini adalah bagaimana kelembagaan mengenai otoritas pengawasan. Jadi itu nanti akan merefer ke seluruh pasal dari dalam batang tubuh. Dalam batang tubuh tersebut ada pasal mengenai hak si pemilik data, ada kewajiban si pengendali data. Nah, nanti itu akan diatur lebih detail, kan merefer. Undang-undang itu kan ada keterbatasan. Nah, mengatur di dalam undang-undang peraturan di bawah undang-undang tersebut itu merefer ke siapa? Apakah merefer ke peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, atau peraturan yang ada di dalam badan otoritas independen. Jadi kalau itunya belum selesai, ya pasal-pasal semuanya nggak bisa selesai. Tapi kalau itu sudah selesai, mungkin dalam waktu 1 hari juga semuanya sudah selesai. Jadi inilah yang sumber yang perdebatan-perdebatan kita, tetapi ini masih dalam ranah yang sangat konstruktif, dan kami
bisa mendapatkan titik temu dalam masa sidang berikut ini. Pak Bobi, kalau kita hitung persentase kurang lebih berapa persen sih Pak pembahasan yang sudah kelar? Jadi pembahasan itu sebenarnya itu tadi yang utamanya kan ruhnya. Ruhnya itu adalah bahwa peraturan yang mengatur mengenai badan otoritas yang nanti menjadi referensi hukum itu yang mana? Jadi kayak contohnya gini, ada yang tidak diatur tapi diatur dengan permen. Nah, peraturan menteri itu kan tidak bisa menjadi dasar hukum polisi untuk menetapkan pidana, misalkan pengenaan denda, pengenaan tindak pidana penjara, kan tidak bisa pakai peraturan menteri. Dia harus merefer ke KUHP atau ada undang-undang yang mengatur mengenai sanksinya. Nah, ini sebenarnya itu adalah teknis legal drafting dan utamanya yaitu tadi mengenai kelembagaan badan otoritas independen. Dan contoh hari ini adalah itulah perlunya urgensinya undang-undang ini cepat selesai dan juga itulah sumber dinamika pembahasan selama ini. Dan ini bukan hanya di DPR saja, ini kan memerlukan juga kesepakatan dengan pemerintah. Kalau merefer kepada Singapura atau ke Malaysia, ibaratnya dengan kata lain, udah masyarakat nggak usah ribut-ribut. Kalau bocor itu urusan negara, udah selesai. Tapi kalau merefer ke Eropa, bahwa lembaga negara atau lembaga publik dan privat itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dalam konteks pengawasan data pribadi. Nah, itu saja bedanya. Tidak terlalu rumit sebenarnya, tetapi ya inilah konsep utamanya yang itu akan berpengaruh kepada pembahasan di pasal-pasal di batang tubuh lainnya. Oke, baik. Kita harapkan ini tidak terlalu panjang ya terkait dengan pembahasan itu sehingga akhirnya terjadilah atau fokus untuk perlindungan data pribadi di Indonesia segera terbit undang-undangnya. Tapi Pak Bobi, kalau kita lihat ini kan kalau benar kebocoran ini dari data BPJS Kesehatan, sanksi apa sih Pak yang memang harus diberikan tentunya kepada para direksinya mungkin? Kalau dengan undang-undang yang sekarang, kan itu merefer ke undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu tidak ada mediasi, dia langsung kena pidana. Kalau misalkan terbukti dia menyebarkan, itu langsung ada pidananya. Nah, ini maksudnya tinggal apakah dibuktikan memang ada peretasan atau memang ada kebocoran. Nah, ini sudah pasal-pasalnya sebenarnya sudah ada. Dengan undang-undang nanti itu, dalam konteks peretasan atau kebocoran data pribadi itu tidak langsung masuk ke dalam ranah pidana. Ada badan yang memediasi namanya Badan Otoritas Independen, itu maksudnya. Nah, ini jadi bukannya kita tidak ada kekosongan hukum, tidak. Tapi kalau dengan sekarang kejadian seperti ini, itu diproses dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang mengenai data-data di sektor kesehatan. Oke, baik. Terakhir Pak Bobi, mungkin apa yang bisa kita pelajari dari perkara atau kasus ini yang harus dibenahi, yang mungkin harus diwaspadai oleh masyarakat juga agar ini tidak terulang kembali? Ya, ini sebenarnya contoh seperti di Malaysia juga pernah, bahwa dalam konteks kebocoran data pribadi yang di dalam pengelolaan lembaga negara, ini memang harus mempunyai dua undang-undang yang paralel. Selain undang-undang data pribadi, dia harus ada juga undang-undang keamanan cyber. Nah, ini yang harusnya kita paralel, tetapi pemerintah kan hanya membuat undang-undang PDP, tapi undang-undang keamanan cybernya tidak ada. Kenapa undang-undang keamanan cybernya belum ada? Karena masih banyak ego sektoral. Kan banyak lembaga negara masing-masing yang mempunyai cyber keamanan, cyber pertahanan, cyber intelijen, cyber macam-macam. Nah, ini yang dari contoh hari ini sudah jelas bahwa undang-undang PDP itu udah pasti perlu, tetapi harus juga ada paralel dengan adanya undang-undang keamanan cyber. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Bobi telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR.